berdoa, berusaha untuk bisa melihat dengan benar. Yuk berdoa, berusaha untuk bisa mendengar dengan benar. Tidak salah melihat dengan mata, tidak salah mendengar dengan telinga. Bahkan orang alim lebih hebat lagi, mendengarnya, melihatnya bukan dengan mata telinga lahiriah, tapi pakai mata kolbu, pakai telinga kolbu. Nah, saya ambil yang mudah dipahami, bukan melihat dengan mata lahiriah, juga bukan melihat dengan mata batin, tapi melihat dengan benar. Hampir 1 tahun lebih saya ngomong itu aja. Kenapa saya ulang-ulang? Saya sendiri masih babak belur. Bukan hal yang gampang untuk bisa melihat dengan benar. Jadi sarjana aja, jadi jenderal aja susahnya setengah mati. Sedangkan benar itu bahasa agamanya al-haq. Sedangkan al-haq itu bukan punya ustadz, bukan punya kiai, bukan punya profesor. Apalagi dukun. Al-haq itu punyanya Rob. Gitu. Jadi kalau manusia belum apa-apa, udah ngomong benar dan salah, berarti manusia itu siap menggantikan nabi. Gitu. Apapun argumentasinya, apapun dalilnya. Gitu. Makanya saya bilang, yuk berdoa dan berusaha untuk bisa melihat dan mendengar dengan benar. Medianya adalah mata lahiriah dan mata hati. Medianya adalah telinga lahiriah dan telinga hati. Tadi kita sedang mendapat nikmat, bahwasanya terbukti dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Namun kalau disingkat, 3 itu jadi 1. Di agama itu ada ilmu dan ada seni. Nah, saya nggak bahas itu deh. Saya ngomongnya saya nggak monolog ya, dialog. Saya mulai dari kita sering mendengar tausiah, ceramah. Ada kata-kata mutiara. Kalau habaib ceramah mutiara itu sudah disampaikan panjang lebar oleh Habib Ano, oleh Kiai Ano. Mutiara tersebut keluar dari lisannya Nabi, dari lisannya wali, dari lisannya ulama, dari mulutnya ustadz ustazah. Rupanya beliau-beliau itu yang bisa mengeluarkan mutiara-mutiara dari mulutnya. Sebelumnya beliau kunci dulu mulutnya. Nah, artinya apa? Bahasa saya anak TK nih ya. Saya baru pengen masuk Islam. Masih nyari pintu saya juga. Belum jadi muslim saya. Tapi saya udah lirik berapa pintu yang saya pengen masukin gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu, rupanya ada mutiara yang keluar dari beliau. Diam adalah emas. Pernah gak kita belajar diam? Diri-diri Nabi itu ada contoh-contoh yang baik. Di antaranya yang spesialisasinya pernah melakukan diam. Kalau Muhammad Rasulullah jangan ditanya lagi. Dia khataman nabiin. Semua ilmunya para nabi ada di dia. Nah, ntar belakangan deh, ngomong Muhammad agak berat ini. Dulu ada seorang manusia yang dikatakan nabi. Dia pernah beberapa hari tidak bicara. Namanya Zakaria. Karena dia lagi pengen mengambil emas tuh. Diam adalah emas. Nah, kita tanya diri kita, pernah gak kita diam? Pernah gak kita puasa bisu? Jadi rupanya diam itu adalah emas,
Ada syariatnya. Syariatnya adalah meneladan kepada Zakaria. Ada saudara kita cuma 3 hari dia bisu. Ada yang 41 hari. Ada yang kebablasan temannya Bang Junet. Sampai 3 tahun nggak ngomong-ngomong. Kebablasan ini mah. Kebetulan namanya sama saya tuh, Abah Harun. Nah, kita jangan mau komentari benar salah ya. Kalau kita ngomentari benar salah, nanti lama-lama Allah kita salahin. Rupanya, kalau kita mau keluar dari mulut kita ini mutiara, rupanya harus belajar diam dulu. Harus meraih emas dulu. Terus berkaitan dengan melihat dengan benar, mendengar dengan benar. Pernah gak kita ngelihat orang naik kuda? Pernah gak kita mendengar berita ada kuda harganya sampai puluhan miliar? Kata ini melihat ada lomba pacuan kuda. Entah kecepatannya, entah ada beberapa gaya ya, seperti renang tuh gaya dada kupu-kupu, saya nggak ngerti tuh. Nah setelah kita ngelihat pacuan kuda tadi, oke, kudanya kuda mahal, dididik, dikasih makan yang berkualitas. Kira-kira kalau ada satu petarung yang menang, yang dapat medali, yang dapat penghargaan, yang dapat bonus, kudanya atau jokinya? Ini belajar melihat dengan benar ya. Bukan melihat dengan mata, juga bukan melihat mata hati, melihat dengan benar. Nah kalau melihat dengan benar, itu tembus semuanya.